Halo, pada kesempatan kali ini kami ingin melakukan interview wawasan kebangsaan dan bela negara. Kami dari kelompok 1 dan inilah anggota kami. Pertama-tama kami akan mewawancari Bapak Profesor Ojo. Perkenalkan, nama saya Yosef. Usia saya 27 tahun. Pekerjaan saya supir ojek online. Apa sih Pak bela negara itu? Bela negara itu yang saya ketahui sikap atau perilaku kita sebagai warga negara dalam melakukan kegiatan kewarganegaraan. Untuk bela negara itu sebetulnya sudah menjadi kewajiban setiap warga negaranya sendiri. Apakah Bapak hafal Pancasila? Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, kesatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh bela negara yang bisa kita kerjakan apa ya Pak? Yang pertama itu melestarikan budaya, lalu mencintai produk-produk dalam negeri. Menurut Bapak, sekarang Indonesia itu seperti apa? Saat ini menurut saya Indonesia itu lagi menjadi maraknya terjadinya kasus korupsi di Indonesia. Sebetulnya menjadi pertanyaan juga ya bagi yang pejabat atau siapapun yang korupsi itu, berarti sebenarnya dia tidak melakukan bela negara gitu, karena dia sudah melanggar sumpah. Menurut Bapak, berita yang lagi terkini sekarang apa sih? Berita terkini yang saya ketahui itu tentang kasus korupsi ya, khususnya yang tertangkap tangannya rektor di salah satu universitas di Lampung melakukan kasus korupsi berjamaah dengan wakil rektornya dan staf-stafnya. Menurut Bapak, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan korupsi? Kalau menurut saya upayanya itu yang harus dilakukan memperkuat pengawasan. Jadi kalau misalnya diperkuat pengawasannya itu supaya tidak adanya lagi kasus korupsi gitu. Nah, lalu memperkuat regulasi, misalnya dibuat gitu ya regulasi kalau misalnya terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh satu orang atau kelompok, misalnya ya dibikinkan regulasinya itu dimiskinkan semuanya, asetnya diambil oleh negara di sekitar. Yang kedua adalah pandangan Bapak profesi penjual bakso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya namanya Pak Agus Sugiarno, usia 42 tahun. Saya menjual bakso sama mie ayam di Jalan Dadali. Apakah Bapak hafal Pancasila? Insya Allah hafal. Pancasila: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Bapak, apa sih bela negara? Bela negara itu adalah sikap dan perilaku sebagai warga negara yang dijiwai atas kecintaannya sebagai negara NKRI atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Menurut Bapak, contoh bela negara yang bisa kita kerjakan apa tuh? Menurut saya contoh bela negara itu kita taat dalam peraturan pemerintah, seperti kita bayar pajak, terus taat dalam berlalu lintas, saling gotong royong. Menurut Bapak, Indonesia sekarang seperti apa? Menurut saya dalam 2 tahun ini kita lagi dalam kesulitan dalam pandemi COVID-19. Tapi sekarang berangsur-angsur dalam pemulihan. Alhamdulillah, ukuran saya rada naik dikit-dikit. Terus dalam program pemerintah diadakan vaksin. Alhamdulillah juga saya udah vaksin yang ketiga booster. Apa yang Bapak ketahui tentang berita sekarang nih? Yang saya ketahui berita terkini kalau nggak salah harga BBM pada naik, terutama Pertalite yang harganya 650 dari
Bahkan saya menggunakan bensin itu buat keperluan sehari-hari, mau belanja, antar anak sekolah, buat ibu-ibu sembako juga pada mahal, cabai mahal, terigu mahal, telur mahal. Menurut Bapak, apa sih yang menyebabkan harga barang naik? Menurut saya, kalau yang dari pemerintah BBM pada naik, soalnya pemerintah mau mengurangi subsidi harga kenaikan bensin. Soalnya pemerintah punya utang ke negara lain, takutnya Indonesia terbebani kebanyakan utang. Terus kalau yang dari sembako, juga masih banyak oknum yang suka menimbun bahan sembako. Menurut Bapak, bagaimana cara untuk meredakan berita tersebut ya? Menurut saya, berita yang ditimbun nggak usah diulang-ulang, biar masyarakat semuanya pada nggak resah. Kalau dari pemerintah, saya kira BBM-nya jangan dinaikin dulu, soalnya kan masih dalam masa pemulihan dan belum normal. Terus untuk sembako, pemerintah harus mengawasi stok sembako dan juga mengawasi oknum-oknum itu biar nggak pada nutup sembako. Yang ketiga adalah pandangan Bapak berprofesi karyawan swasta. Nama saya Sutrisno, biasa dipanggil Tris. Saat ini saya bekerja sebagai geotechnical engineer di salah satu perusahaan swasta di Indonesia. Menurut Bapak, apa sih bela negara? Bela negara adalah melakukan sesuatu untuk kemajuan negara. Apakah Bapak hafal Pancasila? Misalnya, oke. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kerakyatan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Bapak, contoh bela negara yang bisa kita kerjakan apa ya? Tentu saja bela negara itu kita bisa lakukan berdasarkan bidang kita masing-masing ya. Kalau menurut saya sebagai geotechnical engineer, artinya engineer yang bekerja di bidang pertambangan, yang mungkin melaksanakan tugasnya dengan baik, kemudian mengawasi semua pelaksanaan tambang itu dengan baik sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia, sehingga pada intinya kita bisa membantu ekonomi pada daerah itu sendiri, kemudian ekonomi pada Indonesia secara global. Menurut Bapak, Indonesia sekarang seperti apa sih? Kalau saya melihat bahwa Indonesia ini berada dalam pertengahan, artinya kita ini berada dalam negara berkembang yang kalau kita bisa lihat ada potensi untuk menjadi negara maju, atau bahkan kita bisa mundur menjadi negara berkembang secara terus menerus. Artinya gini, Indonesia ini kan punya penduduk yang besar gitu, sekitar penduduk terbesar keempat di dunia. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan potensi kependudukan itu, mungkin kita bisa, artinya kita mengembangkan anak muda kita, membangun mereka, dan kita bisa mengembangkan Indonesia menjadi negara maju. Menurut Bapak, berita terkini sekarang apa ya? Ada kasus misalnya kepolisian mungkin yang melanggar hukum itu sendiri. Menurut Bapak, apa tuh penyebab pelanggaran hukum? Kalau secara misalnya dari kepolisian ya itu jelas gara-gara ada oknum polisi, petinggi polisi yang melakukan pelanggaran dan sekarang masih diproses tapi sudah menjadi tersangka. Artinya ya kan kalau kita lihat oknum penegak hukum itu kan harus menjadi contoh gitu, atau menjadi pioner utama untuk memberikan contoh kepada masyarakat menjadi lebih baik. Nah, tapi malah mereka yang melakukan melanggar hukum itu sendiri. Nah, itulah yang menjadi persoalan, menjadi perdebatan. Dan yang melakukan itu adalah orang-orang petinggi Polri. Menurut Bapak, bagaimana cara untuk meredakan berita tersebut ya? Kalau masalah itu saya tidak menyebarkannya. Intinya kita menyaring informasi yang ada. Kita sebagai masyarakat awam tidak boleh menyebarkan informasi itu secara berluas, tapi kita menunggu proses penyelidikan selesai. Kalau memang sudah terbukti, ya memang harus dihukum. Intinya kita jangan menyebar informasi-informasi yang belum pasti, belum simpang siur. Kita harus menyaring itu semua. Kalau memang udah pasti dan memang udah terbukti bersalah, ya biarkan aja proses hukum yang berjalan gitu. Yang terakhir adalah analisa wawancara.
Dari narasumber pertama, kita dapat mengetahui bahwa beliau dengan profesi supir ojol telah memiliki wawasan kebangsaan dan bela negara yang sangat baik, dengan hafal Pancasila dan update dengan isu terkini di Indonesia. Selain itu, intisari jawaban narasumber dapat kita lihat pada tampilan layar. Dari narasumber kedua, kita dapat mengetahui bahwa beliau dengan profesi penjual bakso telah memiliki wawasan kebangsaan dan bela negara yang cukup baik, dengan hafal Pancasila dan update dengan isu terkini di Indonesia. Selain itu, intisari jawaban narasumber dapat kita lihat pada tampilan layar. Dari narasumber ketiga, kita dapat mengetahui bahwa beliau dengan profesi karyawan swasta telah memiliki wawasan kebangsaan dan bela negara yang sangat baik, dengan hafal Pancasila dan update dengan isu terkini di Indonesia. Selain itu, intisari jawaban narasumber dapat kita lihat pada tampilan layar. Dapat disimpulkan dari ketiga narasumber telah tahu dan memahami dengan baik aksi bela negara. Meski berasal dari profesi yang berbeda-beda, masing-masing narasumber memiliki persepsi dan pendapat yang sama mengenai arti bela negara. Isu yang disampaikan merupakan kondisi real yang terjadi di Indonesia saat ini, dan masing-masing narasumber memiliki caranya tersendiri dalam memaknai upaya bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kami dan terima kasih.